Baik, saya akan melanjutkan materi dari modul psikoterapi psikodinamik. Di sini adalah bagian yang membahas tentang bagaimana formulasi itu disusun. Jadi saya akan melanjutkan materi ini. uh, yang dibahas di sini adalah bagaimana formulasi psikodinamik disusun, bagaimana menentukan daftar masalah, lalu kita menentukan rencana terapi. Terapi di sini berdasarkan strategi berdasarkan kondisi dan kebutuhan pasien setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi secara dinamis. Yang terakhir itu kita menentukan prognosisnya. Oke, harapannya setelah ini kita akan memahami konsep dasar formulasi psikodinamik. Lalu kita memahami penyusunan psikodinamik dan juga yang terakhir adalah memahami langkah-langkah penyusunannya. Nah, psikodinamik itu sendiri apa? Uh, Suatu hipotesis tentatif atau model kerja yang bisa memberikan informasi bagaimana uh, berbagai elemen itu berinteraksi yang nantinya bisa memberikan gambaran klinis kepada pasien, dari pasien kepada kita. Oke, baik. Jadi apa itu formulasi psikodinamik? Uh, Suatu hipotesis tentatif atau model kerja yang nantinya bisa menjelaskan bagaimana berbagai elemen di sini berinteraksi sehingga bisa memberikan gambaran klinis pasien dan memberikan informasi bagi kita. Dan dia bersifat biopsikososial, artinya kita tidak hanya memandang pasien itu sebagai satu aspek biologis, namun juga ada aspek psikologis dan juga sosialnya. Nah, di sini bersifat dinamis dan juga berkembang terus, artinya tidak diam pada satu titik atau pada satu masa, namun seiring dengan waktu itu terus berkembang dan nanti akan memberikan informasi dan juga dapat memandu kita untuk dapat menentukan rencana terapi secara keseluruhan. Dan di sini penting karena uh, kita ini bisa mengetahui atau memahami pasien secara holistik, bukan secara hanya gejalanya. Lalu kita juga dapat mengetahui atau dapat memandu kita untuk menyusun rencana terapi yang secara secara individual. Bahkan ketika suatu psikoterapi psikodinamik itu mengalami kendala misalnya atau mengalami kontraindikasi pada pasien, maka uh, tata laksana ini tetap secara dinamis bisa memberikan informasi. Di sini yang menjadi tiga komponen dari formulasi psikodinamik adalah uh, secara singkat memberikan suatu deskripsi tentang gambaran klinis dan stresor yang membawa pasien itu berobat. Di sini kita menjelaskan atau kita menggali cukup satu atau dua kalimat saja yang menjelaskan kondisi pasien sekarang dan yang memicu pasien untuk datang mencari pertolongan. Nah, komponen berikutnya adalah membuat hipotesis explanatory, suatu bagian yang penting sebenarnya. Ini di sini kita membuat hipotesis tentang bagaimana uh, tiga faktor ini, biologis, intrapsikik, dan juga sosiokultural, menjadi hal yang harus kita gali di sini. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketiga faktor ini berinteraksi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kita membuat satu prediksi tentang tata laksana dan juga prognosis. Nah, di sini kita melihat bagaimana dua komponen tadi ini akan memberikan informasi bagi kita. Nah, yang menjadi langkah di sini adalah yang pertama kita melakukan pengumpulan data, lalu melakukan diagnosis secara psikodinamik, dan yang terakhir adalah menyusun formulasi. Nah, penting untuk diperhatikan adalah kita tidak mencoba menjadi all inclusive. Kita tidak menggali semuanya sekaligus karena agak susah bagi seseorang untuk menjelaskan semua kesulitan-kesulitan yang lagi dihadapi. Jadi kita fokus pada satu atau dua tema saja yang tampaknya menjadi inti dari masalah pasien. Dan harapannya adalah mencakup setiap detail dari riwayatnya. Kita tidak me, kita tidak membuat list masalah yang semua pernah dijalani. Kita juga tidak menggali setiap detail dari riwayat-riwayat yang dialami dan tidak membuat yang terlalu panjang dan sangat komprehensif. Tapi kita fokus pada hal yang lebih sedikit dan kita juga perlu selektif tentang apa yang penting dan yang
penting sini adalah kita perlu fleksibel secara teoritis. Kadang satu model bisa lebih cocok, kadang perlu kombinasi dari berbagai perspektif. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggali tentang relasi objek, riwayat perkembangan, dan juga status mental. Nah, apakah mungkin pasien ini uh, dari riwayat perkembangan, apakah mungkin pasien merupakan kehamilan yang diharapkan? Lalu riwayat perkembangan pasien secara fisik, entah itu motorik, bahasa, dan juga sosial itu tercapai sesuai dengan waktunya. Apakah mungkin pada pasien juga mengalami suatu trauma atau kehilangan di masa sebelumnya? Dan pola-pola attachment dengan caregiver seperti apa? Uh, kita penting untuk melakukan wawancara, uh, mungkin dengan orang tua atau keluarga lain jika memungkinkan. Nah, pada relasi objek, di sini kita menilai tiga hal: masa kecil, bagaimana hubungan dengan orang tua atau saudaranya, lalu dengan kondisi, bagaimana pola transferensi dan hubungan secara nyata pada saat itu. Lalu hubungan saat ini, bagaimana pola yang dibentuk dengan temannya, pasangan, atau mungkin atasan. Dan status mental di sini menjadi suatu hal yang diintegrasikan dalam wawancara. Jadi bersifat dinamis, tidak merupakan suatu data uh, seperti data formal di akhir atau satu pemeriksaan pasien. Nah, di sini kita nilai adalah orientasi, persepsi, kognisi, lalu kita amati afek dan juga perilaku-perilaku nonverbal dari pasien. Menurut Freud adalah tidak ada manusia yang bisa menyimpan rahasia. Jadi jika bibirnya diam, maka dia berbicara dengan ujung jarinya. Nah, prinsip dasarnya adalah kita membangun rapor terlebih dahulu. Pasien itu kita anggap sebagai seorang kolaborator, jadi bukan sebagai objek pasif. Jadi kita melibatkan pasien di sini. Dan proses wawancara itu sendiri juga sudah merupakan satu proses terapeutik. Dan kehidupan intrapsikik pasien adalah satu data penting bagi seorang dokter. Dan perasaan dokter juga merupakan satu informasi diagnostik di mana uh, pasien itu kadang secara tidak sadar bisa memproyeksikan aspek diri yang tidak bisa diterimanya ke terapis atau dokter. Kadang pasien juga memberikan tekanan secara interpersonal yang halus atau sedikit terlihat. Dan pasien membuat dokter merasakan serta berperilaku seperti yang diproyeksikan. Atau kadang dokter juga menjadi karakter dari masa lalu pasien. Nah, di sini gambaran klinis ini kita gambarkan secara jelas dan padat, fokus pada masalah saat ini. Lalu kita mengidentifikasi apa menjadi pemicu stresor saat ini atau stresor pemicu ya, dan tidak terlalu detail pada bagian ini. Oke, yang berikut adalah hipotesis explanatory. Di sini kita membuat beberapa hal faktor biologis. Kita menggali ya, kita menggali faktor biologisnya, faktor intrapsikik dan sosiokultural. Nah, di sini yang menjadi faktor biologis itu adalah predisposisi genetik dan juga lingkungan. Apakah mungkin di keluarga itu punya gangguan psikiatri atau mungkin ada temperamen-temperamen yang diturunkan. Lalu dari lingkungan sendiri, apakah pasien ini mengalami trauma masa kecil, trauma pada fisik, atau mungkin pernah mengalami penyakit-penyakit lain di penyakit fisik. Nah, di sini biologis bukan cuma hanya genetik, tapi ternyata pengaruh lingkungan juga masuk di sini. Dan yang berikutnya adalah intrapsikik, di mana ini yang paling penting sebenarnya menjadi perhatian yang istilahnya paling psikodinamik. Yang tercakup di dalamnya adalah pola relasi objek. Nah, bagaimana internal objek relasi objek internal itu pada pasien seperti apa dan bagaimana pola ini memberikan satu gambaran dan bagaimana pola ini berulang gitu terulang di masa sekarang. Dan relasi objek di sini merupakan satu representasi dari self-nya dan juga objeknya. Lalu mekanisme defensif, eh, apa yang menjadi mekanisme defensif dominan pada pasien? Apakah dia masuk ke yang primitif, imatur, atau sudah matur? Lalu bagaimana mekanisme defensif ini melindungi self-esteem dari pasiennya? Lalu
kita lihat apakah ada konflik secara internal pada pasien. Apakah itu mungkin konflik yang tidak disadari atau apa istilahnya wish for atau fear interaction. Lalu apakah mungkin ada konflik-konflik internal lain? Lalu eh, proses-proses yang tidak disadari oleh pasien seperti mungkin projective identification atau splitting atau denial atau repression. Nah, yang menjadi hal penting di sini adalah mekanisme defensif pada pasien. Lalu pola-pola yang lalu itu apakah berulang di pola saat ini? Nah, yang berikutnya adalah faktor sosiokultural yang termasuk di dalamnya di sini adalah dinamika keluarga, faktor budaya, dan juga konteks sosioekonomi. Nah, di sini kita melihat struktur keluarga ini seperti apa dan pola keluarga. Lalu bagaimana pengaruh budaya ini juga punya uh, dampak terhadap kondisi pasien. Nah, kadang hal-hal seperti itu terjadi pada orang yang pindah dari bagian bagian lain, daerah lain ke suatu daerah gitu sehingga mereka akan mengalami satu culture shock yang kadang juga bisa mempengaruhi identitas pasien juga mungkin self esteemnya. Lalu kadang pasien juga merasa sangat terganggu di suatu budaya yang baru. Di sini kita melihat ketiga faktor, eh, faktor predisposisi dan secara genetik dan trauma ini bisa nanti menciptakan suatu mekanisme defensif yang spesifik. Lalu yang kedua adalah masalah sosiokultural dan juga psikologis seperti kebutuhan akan sosok orang tua akan membentuk suatu pola hubungan dengan orang lain dan perubahan-perubahan secara budayaan itu mengaktifkan suatu konflik-konflik secara unconscious. Setelah kita melakukan asesmen tadi, kita melanjutkan ke eh, diagnosis, diagnosis dari psikodinamik. Nah, di sini kita menggali ego psikologi dari pasien, seperti kekuatan egonya, lalu fungsi ego spesifik, mekanisme defensif seperti tadi yang juga kita bahas sebelumnya, dan juga hubungan ego dan superego pasien. Nah, lalu kita menggali juga terkait relasi objek, apakah pasien itu memiliki suatu relasi objek yang mungkin sudah matur, lalu konstannya seperti apa, dan kita juga menggali level of organisasi. Apakah mungkin pasien itu mengalami level of organisasi yang neurotik, borderline, atau mungkin psikotik. Lalu ya, kita juga menilai perspektif dari self psikologinya, kohesivitas, lalu kebutuhan akan self object, kontinuitas selfnya, lalu self boundaries. Yang terakhir sini kita juga mengevaluasi attachment dan mentalisasi. Dan hal-hal ini nanti akan dibahas di video-video lain yang menjelaskan yang masuk dalam modul ini. Nah, yang terakhir adalah kita uh, membuat satu tata laksana dan juga prognosis. Nah, langkah 1 dan 2 yakni kita pengumpulan data dan membuat diagnosis psikodinamik uh, itu akan memberikan gambaran bahwa oh seperti apa pasien ini dan harapannya kita akan memberikan suatu prediksi akan prognosisnya. Nah, lalu kita juga bisa mengantisipasi masalah dalam terapi, misalnya apakah mungkin mengalami resistensi atau transference, dan kita melihat apa yang sesuai itu dengan yang dibutuhkan pasien. Nah, terapi-terapi ini nanti akan ditentukan berdasarkan dari karakteristik pasien tersendiri. Seperti itu. Mulai dari ciri kepribadian barangkali, lalu mekanisme defensif apa yang mereka uh, bentuk. Lalu yang terakhir prognosis, uh, kita melihat faktor apa yang mendukung pemulihan pasien, lalu faktor apa yang menghambat, lalu kita juga menilai compliance dari terapi, sehingga pada akhirnya nanti akan menentukan apakah pasien itu memiliki prognosis yang baik atau buruk. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Terima kasih.